Tapi wasilah cangkem elek sekarang muncul. Yang di Madura, yang di sini di Bogor keturunan Sunan Muria kalau nggak salah. Ya, itu juga muncul menunjukkan manuskripnya. Kemudian yang di Jawa Timur, yang di Banten, yang di Cirebon, wah sekarang muncul. Dari Kaprabonan, dari Cirebon, itu muncul sekarang manuskrip-manuskrip tua. Dari Mertasinga, kemudian juga dari Tasik, muncul semua para pemegang manuskrip. Siapa? Mereka keturunan wali-wali Nusantara yang tidak rela leluhurnya dianggap mitos. Bukan hanya dulu Wahabi yang menganggap Wali Songo itu mitos, sekarang juga akan dibegitukan, tapi setidaknya berawal dari keturunannya dulu. Mereka katakan tidak ada, tapi sosok Wali Songonya dianggap masih ada secara historis, tapi nanti bisa jadi suatu saat Wali Songo akan dihilangkan dari catatan sejarah oleh mereka. Nah, ketika banyaknya tuduhan-tuduhan para wali Nusantara itu tidak punya anak-anak laki-laki, itu punya keturunan laki-laki, maka muncullah para pemegang manuskrip itu yang selama ini contoh tulisan tangan dari putra laki-lakinya Sunan Giri. Ya. Putra laki-lakinya Sunan Giri punya tulisan tangan. Ya. Yang di situ juga mencatat nasab dari Wali Songo, di antaranya ayahnya. Yang terus ke atasnya kemana? Ditelusuri juga di negeri asalnya, ternyata terkonfirmasi. Bahkan baru 1 pekan yang lalu, Wapres Abah Yai Ma'ruf Amin ke Uzbekistan. Ada urusan diplomatik. Di sana ketemu dengan nasabah itu para ahli nasab. Di sana disampaikan oleh para nasabah tersebut kepada Wapres bahwa Wapres ini kan dikenal sebagai keturunan dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah putranya dari Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian juga ada nama-nama Wali Songo juga kan. Ternyata di sana itu ada nama-namanya. Nama leluhurnya, bahkan ada saudara-saudaranya yang kemudian punya anak keturunan. Jadi ke Wapres bilang para nasabah di sana bahwa leluhur Anda ada di sini wahai Pak Kiai, wahai Syekh Ma'ruf Amin. Leluhur Anda itu berasal dari sini dan kerabat Anda banyak bertebaran di negeri kami. Akhirnya pada saat pulang kebetulan adiknya itu Kiai Haji Lutfi ya, yang di Karesek itu wafat, adiknya Wapres itu kan beberapa hari yang lalu wafat. Akhirnya beliau takziah ke Kresek dan beliau ceritakan pengalaman waktu di Uzbekistan kepada para ulama di Banten, bahwa para nasabah di Uzbekistan menyatakan leluhur saya itu ternyata bahwa buyut sayamu itu dari sana, dari wilayah Samarkandi itu wilayahnya adalah Uzbekistan, Iran, Irak, kemudian Palestina. Kekuasaannya, rajanya, emang kerajaannya ada di Uzbekistan dan Irak. Seperti Kesultanan Turki Utsmani, memang pusatnya di Turki. Ya, tapi kekuasaannya, wilayahnya ada di Spanyol, juga ada di negara-negara yang lainnya. Sama seperti itu. Kemudian juga Kesultanan Bani Israel, pusatnya di Mesir, tapi wilayahnya termasuk menguasai Palestina juga saat itu. Maka ternyata dikonfirmasi di sana. Manuskrip-manuskripnya ada. Barokah cangkem ele. Makanya sebetulnya dalam kehidupan itu semuanya juga ujian, betul kan? Semuanya ujian. Tapi di balik ujian itu, di balik kesusahan, kesulitan, di balik kesedihan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kita harus iman kepada kalamnya Allah.
Ini Allah yang berfirman, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi makna. Sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Di dalam sebuah ujian yang menyakitkan itu pasti ada sebuah reward, ada sebuah hikmah rahasia yang menyenangkan juga. Maka ketika kita para keturunan Wali Songo, mungkin panjenengan juga di sini yang hadir banyak ini keturunan Wali Songo, atau setidaknya kalau tidak Wali Songo juga ada tambahan sedikit Wali Songong, ya nggak apa-apa. Kan mungkin jenengan ada yang tahu, ataupun juga ada yang belum tahu, gitu kan? Karena tidak menelusuri. Atau umumnya dulu nih, saya sendiri begitu dulu. Ketika saya belum remaja, ya, belum dewasa, belum mondok, itu belum dikasih tahu. Nasab keluarga saya belum dikasih tahu. Jadi ada sebuah adat ternyata, di mana nasab keluarga itu hanya boleh diberikan kepada orang yang sudah pantas dan siap untuk menjaga nama baiknya. Orangnya menjaga sholat, akhlaknya harus baik, harus ngaji. Kalau orangnya sudah ngaji, bisa ngaji, akhlaknya baik, baru tuh bisa diberitahu biasanya nasabnya. Bagi yang tidak, ini mohon maaf bukan berarti saya mengkategorikan diri saya ini soleh, baik di antara saudara-saudari saya, bukan. Putra-putra uwak saya saja itu belum pada tahu secara pancor sampai tembus ke Rasulullahnya. Uwak saya yang ngasih ke saya, anak-anaknya saja tidak tahu. Hanya taunya paling juga sampai 17 generasi. Atau paling taunya hanya sampai 7 generasi. Ini sepupu saya. Uwak saya yang ngasih tahu ke saya, anak-anaknya saja belum tahu. Sampai tembus, ya, nyambung ke Rasulullahnya, tidak dikasih tahu. Kalau saya dikasih tahu. Ada muridnya juga, murid uwak yang dikasih tahu ada. Anak-anaknya saja. Mungkin baru sekarang, mungkin baru dikasih tahu. Dulu ketika mereka masih kecil-kecil, masih remaja-remaja, itu nggak dikasih tahu. Bahkan bisa jadi mungkin sebagian sepupu saya baru tahunya justru dari saya sekarang. Jadi itu sebuah adat kebiasaan di Nusantara atau bahkan sejak zaman dulu, dan terbukti di tulisan tangan para wali tersebut ada pernyataan silsilah nasab ini jangan diberitahukan kepada orang-orang yang belum cocok, belum pas, belum pantas untuk menerimanya, walaupun itu anak keturunan. Sehingga pantas banyak yang sebetulnya secara nasab itu nyambung, tapi mereka masih kebingungan, harus mencari. Kadang tahunya di catatan keluarga cuma 7 generasi leluhur ke atas. Nah selanjutnya kemana mereka cari tahu? Ternyata ada yang satu terah. Oh dari sini ini yang pegang gitu kan. Akhirnya dilengkapi. Ada juga kejadian di mana sanad silsilah, ya, syajarah itu seperti pohon dibikinnya. Ada yang sampai dikubur. Ada yang sampai dikubur dan bilang kakeknya, sudah kalian jadi diri kalian sendiri saja. Seperti itu ada. Itu nyata, ini nyata. Ya. Ada yang bilang juga ke saya seperti itu, kakeknya dulu mengubur silsilah keluarganya dan bilang kepada keluarganya, kalian jadi diri kalian saja, gak usah mikirin dari mana kalian berasal, nanti kalian jadi sombong katanya. Itu banyak kejadian seperti ini. Makanya ini jenengan-jenengan yang saat ini hadir duduk, bisa jadi jenengan ini sebetulnya dzurriyyah Rasul tapi yang mastur. Mastur itu tertutup, kan ada yang masyhur, yang dikenal, terkenal, ya zahir terbuka gitu kesayyidannya, dzurriyyah Rasulnya. Ada yang mastur. Nah ini yang mastur ini lebih banyak dibandingkan yang masyhur, dan saking masturnya hidungnya pun ikut mastur, ngelelep dikit. Ya. Nasab itu di darah,
bukan di wajah atau di jubah atau pula di imamah. Betul? Ini besok gambarnya langsung ini status ini. Langsung nih trending topik besok. Nasab itu di darah, bukan di wajah, bukan pula di jubah atau di imamah. Iya, itu. Asik. Begitu yuk. Nah, ayat barokah cek Sunda mah. Ada hikmahnya, ada berkahnya. Munculnya cangkem-cangkem elek. Sing biasa akeh nyocot. Ya. Akeh cangkem elek. Karena fitnah itu semakin masif. Terlebih di masa-masa politik menjelang pilpres. Itu tanda ya, tanda sebetulnya. Munculnya cangkem-cangkem elek itu menunjukkan bahwa hilal pilpres sudah dekat. Betul tidak? Kan tiap menjelang hilal pilpres, menjelang ru'yatul hilal pilpres itu biasanya cangkem elek itu muncul. Betul tidak? Dan semakin dekat itu semakin ramai. Kompor meleduk itu banyak. Gini bang. Nah, ini lihat aja sekarang. Mulai ini. Terus nasab dipakai buat jualan. Akhirnya menjadi sebuah brand dagangan. Nasab jadi brand dagangan. Dagangan calon presiden. Nah ya kan, sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan kan? Oh, sekarang di mana-mana udah banyak, di Pasuruan juga. Jangan lupa kalian wajib fardu ain milih Pak Anies, contoh seperti itu. Itu banyak kan sekarang? Jauh-jauh waktu. Iya. Itu yang nyocot, akhirnya nyocot kan begitu tuh banyak. Yang cuma jualan nasab. Akhirnya dipakai brand untuk jualan calon presiden. Ini sudah curi setar, belum apa-apa juga. Tuh ya. Dan itu nyata ternyata. Oh, akhirnya kita yang punya akal sehat, akal waras sadar. Ternyata. Ngerti nyatu nggak? Orang Sunda nyatu tuh batok gitu. Ternyata ini ada urusannya dengan urusan politik. Jadi hilal pilpres ini sebentar lagi ada isbat hilal pilpres. Ya, sidang isbat nih. Itu nyata dalam kehidupan seperti ini. Nah, munculnya yang seperti ini fitnah yang masif kepada keturunan Wali Songo. Karena apa? Ternyata yang menjadi muassis, orang yang membentuk para ulama, para kiai, tokoh-tokoh yang membentuk Nahdlatul Ulama ya, dan juga Muhammadiyah itu adalah dzurriyyah Wali Songo, yang Wali Songo adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakholil Bangkalan Madura ya, yang memberikan instruksi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui Mbah As'ad Syamsul Arifin. Jadi ini yang ceritanya langsung Mbah As'adnya, ada rekaman videonya. Beliau cerita langsung, beliau sebagai pelaku sejarah. Di mana Hadratus Syekh Bakholil Bangkalan itu mengalungkan tasbih dan menitipkan tongkatnya agar diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sepanjang jalan beliau jaga wudhu terus dari Bangkalan sampai ke Tebu Ireng. Dan gak berani melepaskan tasbih. Puasa, kemudian wudhu tetap terjaga, gak berani melepaskan tasbihnya gitu. Biar nanti langsung Mbah Hasyim Asy'ari yang menerimanya langsung. Kata Mbah As'ad Syamsul Arifin. Tapi sekarang ada tuh orator-orator bahkan provokator ya, yang berani di panggung. Ini NU yang menginisiasinya, ini ada beberapa habaib katanya. Waduh, ini tangi cung, tangi turu bae senama, tangi raup sih, ya, rai ini kusem, ake lendir, ake dadire. Raup sih. Ben sadar. Ya, menawi durung eling, masih turu, melindur. Ini tokoh yang melakukan
perjalanan sejarah ini yang menceritakannya itu ada kok. Ya. Jadi kemudian juga ada sekarang muncul bahwasannya merah putih itu inisiatif dari kakeknya Salim Segaf Al-Jufri, Dewan Syuro PKS. Dan itu di portal resminya PKS waktu di Bandung waktu itu resmi. Dan akhirnya sekarang banyak sekali pembelokan sejarah. Sampai-sampai ini ada sebuah film, bukan film, kejadian nyata dulu. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang suka merampok kuburan dan mencuri kain kafannya untuk dijual kembali. Nah, di saat ini ada lagi kejadian yang serupa dengan cerita di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada perampok kuburan yang ngambil kain kafan. Sekarang ada banyak perampok kuburan yang ngambil namanya, dibelokkan. Banyak sekali. Yang tokoh-tokoh Nusantara diganti, dibelokkan. Ya. Itu banyak. Dan akhirnya sekarang keturunan-keturunannya muncul. Ya wasilah ya. Keturunannya akhirnya sekarang muncul. Seperti contoh Panembahan Girilaya II. Itu merupakan Raja Cirebon yang menikah dengan putri Amangkurat I Mataram. Yang ternyata wafat di sana di Mataram, dikuburkan di Giriloyo, Jogja. Kartosuro. Nah itu sekarang juga jadi berubah. Padahal itu adalah Sultan Cirebon, Raja Cirebon, Panembahan Girilaya II. Panembahan Girilaya II yang merupakan keturunan Syekh Syarif Hidayatullah. Ya. Ini saya ada ininya, silsilahnya. Biar saya bacakan dulu. Jadi Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya yang kedua bertahta tahun 1649 sampai 1666 bertahtanya. Beliau merupakan menantu dari Panembahan Amangkurat I, Sultan Amangkurat I atau Raja Mataram yang keempat. Panembahan Ratu II atau Pangeran Girilaya ini putra dari Pangeran Sedang Gayem. Pangeran Sedang Gayem putra dari Panembahan Ratu yang bertahta tahun 1570 Masehi sampai 1649 Masehi. Yang merupakan Panembahan Ratu ini merupakan menantu dari Joko Tingkir, Sultan Pajang, dan berkuasa sezaman dengan Raja Mataram I sampai 4, dan merupakan kakak perempuan beliau itu yakni Ratu Ayu Saklu adalah ibu mertua dari Sultan Agung Raja Mataram yang ketiga. Jadi yang Panembahan Ratu ini semasa dengan Dipati Ukur yang dilantik tahun 1627 dan wafat tahun 1632 Masehi. Panembahan Ratu putra dari Pangeran Suwarga Dipati Carbon atau Pangeran Sedang Kemuning. Pangeran Suwarga Dipati Carbon atau Sedang Kemuni putra dari Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean. Pangeran Muhammad Arifin atau Pasarean putra dari Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Makhdum Hidayatullah Makhdum Gunung Jati kedua. Nah, jelas nggih? Jadi Pangeran Girilaya itu merupakan berarti bisa bawok gitulah istilahnya. Pokoknya masih keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah, pancer laki-laki, belum jauh. Keturunan yang keempat. Baru keturunan yang keempat. Anak, cucu, kemudian cicit, bawok. Berarti bawok kan gitu. Bukan bau, bawok.
Kalau bahasa Jawa sama. Anak, cucu, cicit, canggah. Nah, itu yang bahasa Jawanya. Berarti masih canggah. Nah sekarang saya mendapatkan informasi. Bahkan dari juru kuncinya ini kok jadi berubah katanya sekarang. Jadi berubah sekarang. Ya. Menjadi Habib gitu. Menjadi Habib Yaman. Maka saya juga sedang koordinasi dengan keluarga kami di Kesultanan Cirebon, dari 3 kesultanan itu juga dengan LMA. Dulu saya ingat ya, ini wallahi demi Allah, saya bersumpah, saya bukan berdusta, bahwa saya pernah kalau sebut amanah terlalu besar ya, tapi saya pernah mendapatkan dawuh dari Sultan Arif, Al-Maghfurlah, dulu sebelum wafat. Sayyid, kata Sultan Arif, kami itu sudah sekitar 400 tahun belum menghaulkan Panembahan Kirilaya yang makbarohnya di mana? Bukan Kartosuro, di sana. Imogiri. Ya, di Jogja, di Giriloyo ya. Saya punya keinginan kita dari kesultanan ziarah ke sana menghaulkan beliau. Dan nanti Sayyid yang mimpin ziarah, yang mimpin haulnya. Ini saya tidak biasa dengan sumpah, tapi tadi saya sudah bersumpah dan itu nyata. Itu ucapan dari Sultan Arif ya, Cirebon, ketika saya mendapatkan dawuh langsung di Kesultanan Cirebon. Akhirnya beberapa hari yang lalu, karena empati saya, karena masih ada hubungan juga ya dengan Kesultanan Cirebon, dengan para wali di Cirebon, tidak bisa diam tentunya. Kita anak turunannya, kerabatnya, zuriyahnya, ya harus bahu-membahu untuk menjaga leluhur kita. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan laksanakan ziarah akbar. Kita akan haulkan beliau. Ya. Mungkin ada sisi di mana adanya beberapa hal yang ketidakharmonisan mungkin di kesultanan. Saya sih berharap tidak menjadi penghalang keluarga kerabat Kesultanan Cirebon untuk tetap merawat makbarah leluhurnya. Jangan karena ada satu hal tentang masalah politik lah apa, akhirnya justru malah terbengkalai leluhurnya. Saya sudah pernah ke sana dengan Mas Aris Condro, saya sudah pernah ziarah ke sana, dibawa ke sana. Dan memang seperti itu kabarnya, jadi diba'alawikan. Nah, mudah-mudahan sejarah bisa tetap dikembalikan lagi, diluruskan, karena anak turunannya tentu tidak akan rela jika leluhurnya ini diklaim, dibelokkan nasabnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang menisbahkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, maka kufur hukumnya. Kufur bukan dosa kecil, dosa sangat besar. Sehingga ketika tahu kebenaran sejarahnya, seperti halnya keturunan Wali Songo yang selama ini memang ada beberapa manuskrip ya, yang mencatat tentang silsilah Wali Songo, akan tetapi selama ini mengikuti yang Syamsul Zahirah, pada saat munculnya fitnah anak keturunan Wali Songo tidak ada, maka para pemegang manuskrip yang tadinya tidak boleh dibuka untuk umum, bahkan kepada keluarga pun kalau belum pantas tidak boleh diberitahu. Ada juga yang adatnya hanya boleh dibuka setahun sekali. Kalau mulut itu pun hanya boleh pakai lampu ceplik di malam hari setelah proses puasa dulu, dan kemudian proses baca kitab Al-Barzanji, kitab maulidnya Barzanji.
Ketika sudah selesai baru tengah malam dibuka. Ya, setelah membasuh piring-piring peninggalan para wali, begitu kan? Basuh piring-piringnya, kemudian juga diisi makanan, dibacakan maulid dulu sampai selesai, kemudian nanti dibagikan kepada yang hadir. Nah, di tengah malam itu baru dibuka silsilah itu, hanya setahun sekali dibuka manuskrip karena kalau sering-sering pastinya lapuk, rusak nantinya. Jadi disimpan dengan rapi, dibukanya setahun sekali, itu pun gak boleh pakai lampu yang terang begini, harus pakai lampu ceplik. Tapi wasilah cangkem elek sekarang muncul, yang di Madura, yang di sini di Bogor keturunan Sunan Muria kalau nggak salah, ya, itu juga muncul menunjukkan manuskripnya. Kemudian yang di Jawa Timur, yang di Banten, yang di Cirebon, wah sekarang muncul. Dari Kaprabonan, dari Cirebon, itu muncul sekarang manuskrip tua. Dari Mertasinga, kemudian juga dari Tasik, muncul semua para pemegang manuskrip. Siapa? Mereka keturunan wali-wali Nusantara yang tidak rela leluhurnya dianggap mitos. Bukan hanya dulu Wahabi yang menganggap Wali Songo itu mitos, sekarang juga akan dibegitukan, tapi setidaknya berawal dari keturunannya dulu. Mereka katakan tidak ada, tapi sosok Wali Songonya dianggap masih ada secara historis, tapi nanti bisa jadi suatu saat Wali Songo akan dihilangkan dari catatan sejarah oleh mereka.